Dengan ditaklukkannya kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, sehingga bangsa Arab dan umat Islam pada waktu itu yang di Arab itu masuk ke agama Allah, masuk ke Islam berbondong-bondong, maka selesai. Seakan-akan tugasnya udah selesai. Khalas. Mulai mereka merasa santai. Musuhnya udah takluk. Maka Allah perintahkan mereka untuk berangkat ke Tabuk. Dulu jarak perang paling jauh itu yang Mekah sudah, atau sampai ke Taif ya. Jarak 435. Dari Mekah ke Taif mungkin 70 kilo. Itu sudah. Allah perintahkan kepada mereka pada saat musim panas untuk berjihad menuju ke sebuah daerah dengan jarak 700 km. Tabuk. Dengan jumlah pasukan yang sangat banyak, perbekalan yang sedikit, kendaraan yang tidak mencukupi. Nggak boleh berhenti. Merasa sudah selesai. Enggak, jemaah. Umar bin Abdul Aziz, surga. Itu tujuannya. Maka bagaimana para sahabat Nabi tatkala mendapat panggilan untuk berjihad ke Tabuk, mulai sebagian mereka merasa berat, merasa aduh nggak perlulah ini dan itu. Kenapa? Karena mereka sudah merasa nyaman dengan kehidupan dunianya, nyaman dengan kursinya, nyaman dengan kasurnya, nyaman dengan keluarganya, nyaman dengan pekerjaannya. Dia sudah merasa nyaman. Fulus ada. Kendaraan ada. Ada apa capek-capek? Jamaah. Kita di dunia ini hanya berada di terminal. Engkau berada di terminal. Engkau berada di rest area. Jangan mau bersenang-senang di rest area. Ada tempat yang lebih bagus. Atau ada tempat yang menakutkan yang menunggu kita. Kalau kita sibuk di rest area. Tidak melanjutkan perjalanan. Apa kata Allah menegur para sahabat Nabi? Generasi terbaik umat ini. Tatkala merasa nyaman dengan dunianya, Allah tegur di surat At-Taubah 38-39. Coba kita baca. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. At-Taubah 38-39. Allahu Akbar. Merasa puas dengan kehidupan dunia. Kemudian berpikir untuk mengganti akhirat dengan dunia. Mau ditukar sama dia. Dan Allah katakan, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Wallahi kesenangan kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat sedikit. Allah jemaah. Ketika orang bangga dengan tas yang dia milikin yang berharga 5 miliar umpamanya. Nggak tahu ada apa enggak, nggak tahu. Dengan gaun yang dia pakai yang bertahtakan permata yang mungkin berharga sampai 100 miliar. Bangga dengan semua itu. Dibandingkan dengan kerudungnya bidadari surga. Itu semua isi dunia nggak bisa untuk ganti kerudungnya bidadari surga. Sedikit. Setiap kali kita makan di restoran,
Restoran itu menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan toilet. Bahkan toilet menjadi kebutuhan yang harus. Kenapa? Kemanapun kau pergi di dunia ini, engkau akan butuh dengan yang namanya toilet. Dan di akhirat nggak ada toilet. Nggak ada. Engkau bisa bayangin ya, bicara nikmat itu. Allah jadikan engkau menikmatin segala-galanya. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan kalian. Dan di akhirat itu nggak ada tidur. Nggak ada. Kita butuh tidur. Kita butuh istirahat. Engkau mau bersenang-senang seperti apapun, engkau perlu istirahat. Engkau perlu tidur. Maka Allah jadikan waja'alna naumakum subata. Itu di dunia. Di akhirat nggak ada. Makanya kita lihat ya, bagaimana orang-orang itu mengkonsumsi berbagai macam doping supaya dia bisa tetap segar. Tapi bagaimanapun engkau di dunia, engkau harus istirahat, harus tidur. Nggak tidur, berantakan hidupmu. Di akhirat nggak ada tidur. Ngapain? Bersenang-senang. Maka Allah menegur para sahabatnya. Kalian merasa puas. Kalian mau tinggal di tempat kalian. Nggak bakalan lama di situ. Engkau lihat orang yang paling nikmat hidupnya. Yang punya rumah bak istana. Engkau bakal meninggalkan tempat itu. Rasul SAW pernah mengatakan, idza tabayatum bil inah. Kalau sistem jual beli kalian inah, sistem riba yang terselubung. Orang sudah merasa nggak apa-apa ini dan itu. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'. Kalian sudah puas dengan kehidupan kalian, dengan kursi kalian, dengan perdagangan kalian, dengan pertanian kalian, perkebunan kalian. Oh, menikmatin. Dia mungkin punya taman, punya ini, itu. Punya pertanian yang bagus. Wa taraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah. Apa yang akan kalian dapatkan? Mungkinkah kalian dapat menikmati harta kalian? Apakah? Sallatallahu alaikum dhullan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Kalian akan hidup dalam kehinaan. Walaupun bergelimang harta. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ditegur sama Allah seperti itu, bangkit semua sahabat. Tapi ada yang tergoda dengan dunianya. Bahkan ada sebagian sahabat yang tidak ikut perang pada waktu itu. Ada 3 sahabat, orang-orang munafik jelas sudah mereka nggak ikut perang. Orang-orang munafik nggak siap berjuang. Dia takut kehilangan nyawa mereka, harta mereka. Mereka nggak mau capek. Ada 3 orang dari sahabat yang nggak ikut perang. Ketika Nabi pulang dari peperangan itu, mulailah orang-orang munafik datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, aku nggak bisa ikut karena alasan ini, alasan dia. Sebutkan alasan-alasan yang sebenarnya semua kebohongan. Ketika datang Ka'ab bin Malik, ditanya sama Nabi SAW, kenapa engkau nggak ikut perang? Nabi tanya sama Ka'ab, Ka'ab, engkau kan sudah beli kendaraan buat berangkat. Nah, iya Rasulullah. Kata Ka'ab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku duduk di sisi orang selain engkau, dari penduduk bumi ini, maka aku berpikir bisa keluar dari marah orang itu dengan alasan, Allah sudah kasih aku pinter ngomong aku ini ya Rasulullah. Tapi aku tahu
kalau aku sampaikan kepadamu ucapan yang bohong. Dan engkau kemudian memaafkan aku. Aku yakin Allah akan membuatmu marah sama aku. Dan kalau aku jujur sama engkau, ya aku berharap Allah berikan kebaikan kepada aku. Kata Ka'ab, aku gak punya alasan untuk tidak ikut perang ya Rasulullah. Aku benar-benar dalam kondisi yang paling prima sekarang ini untuk berangkat perang. Tapi gak tahu. Mau berangkat. Ka'ab itu mau berangkat. Ya nanti aku mau berangkat. Sampai ternyata Nabi pulang. Kenapa? Menunda-nunda. Dia mau berangkat. Subhanallah. Sahabat yang lainnya Abu Khaythama. Dia sama, dia menunda-nunda keberangkatan. Sampai suatu Nabi udah berangkat perang bersama para sahabatnya. Jumlah pasukan 30.000 pada waktu itu. Satu onta untuk bergantian 3 orang. Bekal gak banyak. Dan para sahabat pada waktu itu, subhanallah, mereka mati-matian ya. Berbagi harta yang mereka milikin. Abu Bakar datang semua hartanya, Umar dengan separuh hartanya. Utsman mempersiapkan 100 pasukan ya. Ada kalau nggak salah 1.000 dinar yang dia persiapkan. Ada banyak pokoknya para sahabat semua berlomba-lomba pada waktu itu. Abu Khaythama ini nggak berangkat. Nabi udah berangkat. Kemudian suatu hari dia berangkat ke kebunnya. Itu musim panas. Jadi paling enak kan kalau orang musim panas itu di villa yang dingin ya. Masya Allah. Dia datang ke kebunnya. Dia punya dua istri. Kedua istri berlomba-lomba mempersiapkan arish ya. Kayak model gazebo ya. Dengan air dingin di situ. Makanan disiapkan di situ. Kemudian Abu Khaythama ini mau masuk ngelihat. Mungkin kanan kiri. Dia melihat apa yang dilakukan kedua istri. Lalu dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhahyi war-rihi wal-har. Nabi kepanasan, kena terik matahari, kena angin yang panas. Wa Abu Khaythama fi dhillil barid. Sedangkan Abu Khaythama, maksudnya diri dia berada di bawah naungan yang dingin, makanan yang dipersiapkan bersama istri yang cantik, harta yang begitu nikmat. Kata dia, ma hadza bin nasaf. Nggak fair kayak gini, nggak fair kata dia. Maka dia mengatakan kepada istrinya, wallah, demi Allah, aku nggak akan masuk ke gazebo satu orang pun dari kalian. Persiapkan buat aku untuk bergabung dengan Rasulullah SAW. Akhirnya kedua istrinya mempersiapkan bekal, dinaikkan ke onta, berangkat Abu Khaythama. Dan sampai ke Tabuk.